Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Langsung aja nih, kita mau bedah sebuah topik yang secara psikologis itu menggoda banget. Apalagi buat kamu yang lagi cari-cari rumah pertama. Pernah dengarkan strategi marketing KPR yang fenomenal banget belakangan ini? Yup, DP 0%. Kedengarannya sih kayak mimpi yang jadi kenyataan ya. Punya rumah tanpa perlu keluar uang muka sepeser pun. Tapi, seperti yang bakal kita pelajarin dari bongkar-bongkar data perbankan di hari ini, apa yang kelihatan manis di luar, seringkali nyimpen realitas finansial yang jauh lebih rumit. Coba lihat deh, slogan kayak gini pasti sering banget kamu temuin di pameran-pameran properti. Pesan sekarang, bebas biaya awal. Terlihat menggiurkan? Pasti. Tapi kita anggap aja frasa ini tuh kayak kuda Troya di dunia properti. Dari luar, bentuknya kayak hadiah spesial buat kamu yang tabungannya belum seberapa. Tapi di dalamnya, wah, ada rentetan pajak dan bunga majemuk yang siap ngikat kamu sampai bertahun-tahun ke depan. Oke, kita hancurin dulu deh ilusi ini sekarang juga. Poin paling krusial yang wajib kamu tahu adalah ini. Cuma karena kamu nggak perlu bayar DP ke developer, bukan berarti kamu bebas biaya. Emang sih, setoran awal ke pengembang bisa di-skip. Tapi, bank, notaris, sampai pemerintah daerah tuh masih pada ngantri loh, nungguin uang tunai dari kamu sebelum kunci rumah benar-benar diserahin. Kenapa fakta ini nggak pernah nongol di brosur? Ya, karena realitas biaya wajib ini bakal langsung mecahin fantasi rumah gratis yang biasanya bikin kita impulsif buat beli. Biar gampang, ini roadmap bahasan kita hari ini ya. Kita bakal mulai dari ilusi DP 0%, terus bahas anatomi biaya tersembunyi, realitas utang jangka panjang, jebakan bunga mengambang, strategi cerdas, dan ditutup sama daftar periksa pra-persetujuan. Kita masuk ke bagian pertama, anatomi biaya awal yang tersembunyi. Langkah awal buat ngitung kebutuhan uang tunai kamu yang sebenarnya adalah sadar kalau biaya-biaya praakad ini sifatnya wajib, mutlak, dan nggak bisa ditawar. Bank minta biaya provisi, notaris butuh biaya legal buat urus akta, pemerintah narik pajak, terus asuransi juga minta premi di muka. Kalau kita totalin semuanya nih, secara empiris biaya ini bisa nyedot sekitar 5-10% dari harga rumah kamu. Jadi bayangin, buat rumah seharga 800 juta, tiba-tiba kamu butuh puluhan juta rupiah cash yang harus disetor sebelum akad kredit bisa jalan. Nggak 0% banget kan? Dan ini nih bagian yang paling mind-blowing. Rumus pajak BPHTB ini adalah komponen yang paling bikin dompet kering dari daftar tadi. Pajak ini ditarik 5% dari harga beli rumah setelah dikurangi nilai tidak kena pajak. Ini tuh murni realitas matematis yang keras banget. Kalau kamu nggak nyiapin uang tunai puluhan juta buat surat pajak daerah ini, notaris itu literally nggak bakal bisa lanjutin proses tanda tangan. Ujung-ujungnya, pembelian rumah impian kamu bisa gagal total tepat di hari H. Lanjut ke bagian 2, realitas utang jangka panjang. Sekarang kita bandingin dua jalur ini yuk. Skenario A, ini rute tradisional, di mana kamu disiplin nabung dulu buat DP 20%. Pokok utang kamu otomatis lebih kecil dan cicilannya juga jauh lebih nyaman. Nah, coba bandingin sama skenario B, si rute DP 0% ini. Karena bank mendanai 100% harga properti kamu, pokok utang kamu itu ada di titik maksimal loh. Efek gulungan bunganya atau compounding effect itu bakal gila-gilaan. Dalam tenor 20 tahun, total bunga yang kamu bayarin ke bank bisa-bisa setara sama harga rubahnya itu sendiri. Ibaratnya nih, kamu tuh beli dua rumah. Satu buat ditinggalin, nah satunya lagi ya buat bank. Dan ini dia bahaya sembunyi dari pembiayaan 100%. Pernah dengar istilah ekuitas negatif? Bayangin aja, kamu beli rumah tanpa DP. Terus tiba-tiba ekonomi agak goyang. Dan harga pasaran rumah di area situ turun 10%. Karena kamu nggak punya bantal pengaman DP 20% tadi, seketika utang kamu ke bank nilainya jadi jauh lebih besar daripada harga jual rumah kamu. Kalau amit-amit kamu terpaksa jual rumah itu hari itu juga, uang hasilnya nggak akan cukup buat ngelunasin sisa utang ke bank. Posisi yang benar-benar berbahaya kan? Masuk ke bagian 3, jebakan suku bunga mengambang atau floating rate. Biasanya di 2 atau 3 tahun pertama, kamu bakal dimanjain sama bunga tetap yang disubsidi dan super rendah. Tapi, aku harus ngajuin pertanyaan kritis ini. Apa yang nungguin kamu pas masa bulan madu suku bunga promo ini kelar? Jawabannya adalah transisi menuju realitas suku bunga yang sama sekali nggak bisa ditebak. Coba perhatiin formulasi ini. Ini nunjukin gimana bank ngitung bunga bulanan kamu di fase floating rate. Suku bunga tahunan berjalan kamu sekarang murni ditentuin secara sepihak sama bank, ngikutin kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan kondisi makroekonomi di luar sana. Di titik ini kamu udah nggak punya kontrol apa-apa lagi, angkanya bisa naik drastis kapan aja tanpa perlu minta persetujuan kamu. Fluktuasi inilah yang nyiptain sebuah mimpi buruk yang kita sebut payment shock atau kejutan pembayaran. Contoh gampangnya gini nih, kamu mungkin ngerasa aman mencicil 5 juta sebulan pas lagi masa promo, tapi begitu masuk masa floating, karena suku bunga pasar balik normal ke belasan persen, boom,
Cicilan kamu bisa tiba-tiba meroket jadi 8,5 juta di bulan berikutnya. Kalau nggak ada persiapan, ini bisa langsung ngancurin arus kas keuangan rumah tangga kamu. Bagian keempat, strategi mitigasi yang cerdas. Tenang, selalu ada jalan keluarnya kok. Ini rahasianya, aku bakal bagiin 3 langkah taktis buat kamu. Pertama, jangan pernah nunggu sampai promonya habis. Mulai bangun sinking fund atau tabungan darurat khusus dari bulan pertama KPR jalan. Ini gunanya buat nambal selisih pas cicilan kamu melonjak lanti. Kedua, ingat soal biaya admin bank yang jutaan rupiah di awal tadi? Nah, manfaatin deh bank tempat gaji kamu ditransfer alias payroll bank kamu. Biasanya mereka mau ngasih diskon biaya admin sampai 50% atau malah ngediskon biaya provisi buat nasabah lama. Dan ketiga, kamu harus jadi pelompat yang gesit. Agresif lakuin takeover atau refinancing sisa utang kamu ke bank kompetitor yang lagi nawarin promo bunga tetap baru. Lakuin ini tepat sebelum masa floating kamu dimulai ya. Bagian kelima, daftar periksa atau checklist pra-persetujuan. Ini dia checklist sakti kamu sebelum nyerahin uang sepeser pun. Langkah pertama, beresin dulu utang pay letter atau kartu kredit kamu. Bank itu super ketat soal rasio beban utang atau debt service ratio. Jangan sampai pengajuan KPR kamu ditolak mentah-mentah gara-gara nyicil handphone. Langkah kedua, pastikan pelaporan pajak atau NPWP kamu beres. Soalnya bank pasti ngecek ini buat aturan anti pencucian uang. Dan langkah ketiga, nah ini yang paling vital. Pas mau tanda tangan perjanjian sama developer, kamu wajib, harus banget minta klausul refund resmi. Jadi kalau amit-amit KPR kamu ditolak sama bank, semua uang muka dan komitmen yang udah disetor itu wajib dibalikin utuh tanpa potongan. Jadi, kita sampai di penghujung bahasan kita hari ini. Setelah kita bedah ilusi marketing, biaya tersembunyi yang nguras uang tunai, sampai ke risiko payment shock dan ekuitas negatif, aku pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu. Apakah saat ini kamu benar-benar sedang mengakuisisi aset rumah, atau jangan-jangan kamu sekedar membeli utang yang mahal? Ingat ya, fasilitas kayak DP 0% ini emang bikin jalan masuk kelihatan gampang, tapi kamu harus masuk dengan mata terbuka lebar. Jangan sampai kelonggaran di awal malah jadi beban yang nggak ada habisnya di masa depan. Siapin strategi kamu, hitung matang-matang, dan pastiin keputusan finansial kamu itu didasari pemikiran rasional, bukan cuma emosional sesaat. Terima kasih udah dengerin bahasan kali ini, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita selanjutnya.